baik, bertemu lagi di pertemuan kita yang ketiga. Untuk pertemuan kita yang ketiga, kali ini kita akan membahas soal yang ada pada slide materi 2 kemarin ya. Nah, di sini udah Ibu lampirkan soalnya ya. Jadi, soalnya itu sama untuk kasus 1 sampai dengan kasus ke-6 ya. Jadi, ini ada 6 kasus. Nah, soalnya sama semuanya ya. Jadi, kita perhatikan soalnya. Pada tahun 2018, sekutu A, B, C, jadi ingat ya, sekutu A, B, C, mendirikan persekutuan dengan nama ABC. Dengan modal mula-mula, nah ini ditekankan, jadi ini untuk yang di awal itu namanya modal mula-mula ya. Tuan A 51 juta, Tuan B 54 juta, Tuan C 45 juta, jadi totalnya 150 juta rupiah. Kemudian diketahui mutasi untuk modal masing-masing sekutu. Nah, ini jadi ada catatan rekening untuk sekutu ya. Untuk Tuan A itu saldonya di awal nih totalnya 58.500.000. Ingat ini tanggalnya, berarti ini namanya awal periode ya. Kemudian di pertengahan periode dia setor 5.500.000. Jadi ini saldonya 58 ditambah 5.500.000 ya. Kemudian tanggal 1 bulan 8 dia setor lagi 8 juta, maka ditambah. Nah, 72 inilah saldo akhirnya ya. Nah, begitu juga dengan Tuan B dan Tuan C. Ini biasanya ada di soal ya. Kemudian diketahui saldo prive masing-masing sekutu pada akhir tahun. Berarti ini akhir periode tahun berjalan ya, berarti per 31 bulan 12. Prive Tuan A 6.500.000, Tuan B 7 juta, Tuan C 6.750.000. Nah, laba yang diperoleh selama tahun 2018 adalah 45 juta. Oke, jadi ini soalnya. Nah, kita masuk di bedah kasus yang pertama. Dengan soal tersebut, bagi laba dengan metode laba dibagi sama. Artinya berarti ketiga sekutu itu mendapatkan porsi laba yang sama. Nah, sesuai soal diketahui total labanya adalah 45 juta. Maka kalau dia menggunakan metode laba dibagi sama, maka 1/3 karena dia bertiga totalnya ya, dikalikan dengan labanya, ini hasilnya 15 juta per orang ya. Kemudian di total, maka totalnya 45 juta. Nah, ini adalah jurnal untuk pencatatan metode laba dibagi sama ya. Jadi harus ditutup di akhir periode jurnalnya laba rugi atau rugi laba di debit pada modal A, B, C di kredit ya. Nah, untuk menutup rekening prive, maka kita perlu membuat jurnal rekening prive ya. Modal A di debit, modal B di debit, modal C di debit pada prive A, prive B, dan prive C. Untuk nilainya sesuai dengan nilai yang ada di soal ya. Nah, setelah membuat jurnalnya, langkah terakhir adalah membuat laporan perubahan modal, ya. Maka ditulis di sini isi laporan perubahan modal ada modal awal periode, kemudian ada setoran modal atau setoran tambahan modal, ya. Kemudian laba dikurangi prive, dapatlah modal akhir ya. Jadi masukkan untuk modal awal periodenya, lihat di soal awal periode, berarti per 1 bulan 1 ya. Bukan yang ini, kalau yang ini namanya modal mula-mula, jadi masukin yang ini. Nih, awal periode ya. Nah, maka masukkanlah di sini 58, 63, 58 untuk Tuan C. Di total nih ditambah semua dapatlah 180. Untuk setoran modalnya
Itu lihat lagi di soal. Dia setor nih, untuk tuan A dia ada setor 2 kali, ya kan? 5.500.000 ditambah 8 juta, maka tuan A 13.500.000. Tuan B lihat lagi, oh dia cuma sekali ya, 13.500, maka masukkan 13.500. Tuan C begitu juga, dia ada 2 kali, 7,5 dan 10 juta, maka masukkan nilainya yaitu 18 juta. Ini di total. Berarti dia setor tambahannya ada 45 juta rupiah ya. Nah, di sini labanya masukkan nih. Karena dia dibagi sama, maka sama 15, 15, 15 di total. Ini 3 ini di total dapatlah 45 juta ya. Nah, kemudian ini dapatnya dari mana? Ini adalah total dari nih ketiga ini ya. Di total dapatlah ini. Ini sama, di total ditambah dapat ini ya. Nih ditambah dapat ini. Ini juga ditambah dapat ini ya. Nah, untuk privé itu mengurangi total ini ya, privé mengurangi ini, privénya nilainya lihat di soal. Nih, tinggal masukin. Untuk modal akhir didapat dari total ini dikurangi dengan privé. Ini juga ya. Nah, kalau ke sini sudah sama. Tinggal turunin ini, dikurangi ini, dapat ini ya. Begitu untuk pembahasan kasus 1.